Kemarin gue ketemu dengan iShowSpeed, dan di video ini gue mau ceritain 3 hal. Pertama, di belakang layarnya live stream iShowSpeed kayak gimana. Kedua, konten speed in slow motion yang gue bikin. Dan yang ketiga, ini sebenarnya lebih ke pertanyaan-pertanyaan netizen sih. Bang, iShowSpeed bau nggak sih? Aduh, guys, kenapa sih? Tapi ya udah, gue mungkin bisa ada jawabannya untuk itu. What's up the people of the world, broadcasting out from this place and you are watching me again. Oke, journey gue bertemu dengan iShowSpeed itu bermula dari Medi Renaldi. Dia harusnya ada jadwal podcast dengan gue di hari Rabu kemarin. Berakhir Medi di message oleh Speed untuk, bro, sebentar lagi gue mau live stream, gue udah di Indonesia. Ketemu gue sekitar 2 jam lagi. Nah, karena gue posisinya lagi mau podcastan bareng, si Medi ngajakin gue, bang, ketemuan sama nemenin Speed yuk live stream. Gue kayak, ya udah. Tapi gue disclaimer ya awal, Medi, kan sebenarnya lu ya yang nge-mention dia, yang bikin konten, yang emang mau ngasih. Gue izin untuk mungkin ada di background aja. Ya. Tiba-tiba si Speed DM gue. Oke. Lu mau ikut nggak? Tapi gue nggak tahu juga dia jam. Ya udah, let's go lah, Matt. Let's go ya, bener ya? Iya, tapi this is you ya. Gua kan posisiin ini lu ketemu dia. Akhirnya kita bertemu di Hotel Mercure. Itu kayak titik temu kita karena ada lagi Selos dan juga Koyo Cabe. Sambil kita nungguin, kita nontonin live streamnya Speed. Dan emang dia lucu banget sih. Dari dulu tuh gue nontonin klip-klipnya, terutama dia dengan Kaisenet. Untuk bisa ketemu langsung, itu adalah sebuah kehormatan juga lah. Pastinya di luar dari seru gitu loh bisa bertemu. It's one of a kind memang kalau udah di depan kamera live stream seperti itu ya. Dan selesai kita nunggu, kita dikabarin kalau 10 minutes lagi kita ke next location. Langsung kita berangkat ke tempat berikutnya yaitu di Cloud Senopati. Perjalanan dari Hotel Mercure ke Cloud itu, kita melihat banyak banget orang-orang di jalan tuh yang mau ketemu dengan iShowSpeed. Ini menurut gue salah satu poin yang agak sedikit disayangkan ya teman-teman. Tapi gue juga ngerti rasanya kepengen ketemu dengan seorang iShowSpeed. Karena jujur aja kita harus bangga. Guys, kita harus bangga sebagai negara Indonesia karena berhasil break rekornya iShowSpeed sebanyak 1 juta lebih viewers secara langsung. Dan viewers terbanyak juga total. Kalau udah soal meramaikan, kita memang selalu di atas. Ada poin-poin yang tidak bisa dikontrol seperti crowd-crowd yang rame banget dan berakhir di live streamnya kan kelihatan kan ya. Gue yakin Speed kedepannya selesai dia journey di sini nih, pasti kepengen lagi ke Indonesia karena dia tahu banyak penontonnya di sini, bahkan terbanyak penontonnya ketika dia di sini. Tapi di satu sisi mungkin di saat lagi live streamingnya itu yang harus berhadapan dengan orang banyak. Kedepannya ya, teman-teman, kita baiknya untuk menjaga tingkah kita ke iShowSpeed atau mungkin potensi ke kreator-kreator kedepannya seperti itu, dibikin lebih kondusif. Karena biar kita tuh sebagai negara Indonesia terjaga juga. Platformnya iShowSpeed kan semua mata tuh menuju ke live stream kita di saat itu. Somehow jadi representasi negara kita juga. Gue mikirnya kayak sebisa mungkin apa yang kita bisa buat baik untuk orang lihat soal Indonesia, kenapa enggak. Jadi yuk mari kita lebih kondusif lagi teman-teman untuk kedepannya kalau misalnya kesempatan seperti bertemu iShowSpeed ini. Sesampainya di Cloud Senopati, gue langsung ketemu momen dimana Selos fight dengan si iShowSpeed. Di saat itu gue langsung kepikiran satu hal. Ambil kamera, rekam, slow motion. Di sini adalah momen yang sangat langka menurut gue, yang akhirnya gue bisa dapat ketika gue bisa bertemu dengan iShowSpeed secara langsung dan melihat semua proses live stream mereka ya. Gue bilang mereka karena kan gak cuma dia, ada yang di belakang layar juga. Itu kayak gimana bekerjanya. Gue benar-benar tertarik banget dengan proses ini semua. Gue perhatikan mulai dari iShowSpeed-nya gimana, sampai ke tim di belakangnya. Ada si Slips, kameramen dan juga content manajernya. Buat gue selalu banget dengan Slips, karena dia harus megangin setup kamera yang jatuhnya berat untuk live stream selama 4 jam dipegang kemana-mana, melewati crowd yang sangat banyak. Gue benar-benar excited banget justru ke Slipsnya di saat itu karena gue perhatiin setupnya juga. Gue semalaman di belakang streamnya Speed dan ada sesuatu yang bikin gue shock waktu gue ambil shot ini. Kalian lihat? Coba perhatikan sekali lagi.
Gue nggak nyangka apa yang gue lihat. Ternyata iShowSpeed pakai Sony FX3 buat live streamnya. Lalu lensanya menggunakan Sony 1635G Master Full Frame Lens beserta eksternal V-mount battery Small Rig VB. Dan mic-nya Yo, W mini the chat, man. W mini and W solo, bro. pakai HoloLens Lark M2. Nah, itu kira-kira setup yang dipakai untuk live streamnya. Shout out to Slips, kameramen dan juga content managernya Speed, karena gua ngeliat sendiri sampai selesai perjuangan beratnya ngebawa setup kamera ini. Anyways, enjoy Indonesia, iShowSpeed. Gue benar-benar sekali lagi merasa sangat terhormat dan juga senang banget bisa ada di environment itu. Gue sudah cukup untuk merasakan situ ketimbang harus kayaknya gue harus dapet momen nih di live stream di depan kamera yang Speed nih. Nggak usah dah. Ketika Medi udah ada konsep yang dia mau ketemuan, Selos yang udah ada konsep dia mau tinju-tinjuan, gue nggak mau maksain diri. Sebenarnya gue bisa aja sih kayak, yo Speed rate my bark. Gue prefer di background saja. Setelah itu, kita ke atas. Ada satu poin yang gue sangat menarik juga waktu melihat seorang iShowSpeed. Ketika sudah wrap atau udah bungkus, ternyata iShowSpeed itu attitude-nya berbeda ketika dia udah off cam. Dia jadi orang yang lebih tenang dan juga mungkin truly humble gitu loh. Karena kita mikirnya kayak gini, ini orang udah capek selama 4 jam ya. Setelah rap pengennya tuh istirahat nyantai, nggak ada yang ganggu sama sekali. Tapi nggak berakhir, kita masih bisa ngobrol, tim gue dan juga tim Medi dan segala macam masih bisa foto bareng. Akhirnya kita kayak melakukan semacam babai-babai bareng-bareng. Yang terakhir kita terima kasih apa segala macam. So that is something that I respect dari seorang iShowSpeed. Kita balik sedikit lagi ya, karena di momen sebelumnya itu ada pertarungan selain sama Selos tuh ada si iShowSpeed dengan si Koyo Cabe. Speed knows how to put on a show. Dia tahu nih cara untuk gue kasih show ke penonton tuh kayak gimana. Karena ketika momen Koyo Cabe dia pakai ini Messi ya, boneka Messi-nya si Medi, dia pasti kan kayak ada momen selalu ke-trigger kan kalau kayak gitu kan. Tapi dia bilang kayak, lu kalau nggak cabut itu Messi dari kepala lu, akan ada sesuatu nih. Itu bahasa udah purona show banget. Akhirnya dia melakukan sebuah countdown, 10, 9, 8, sampai 1. Dan si Koyo Cabe juga masih kekeh, dan berakhirnya mereka berantem. I know it's violent, tapi in a way it's a show. Makanya setelah itu mereka benar-benar no hard feelings, mereka benar-benar kayak saling respect satu sama lain, saling tos-tosan juga. That's how I know iShowSpeed itu bisa put on a show. Kembali lagi ke timeline waktu kita lagi rap, gue sempat ngobrol sama Arab. Jadi setelah ini Arab yang akan lanjutin untuk hosting lagi ke tempat-tempat berikutnya. Nah, itu kemananya nggak terlalu dikasih tahu, karena mungkin lebih ke Speed itu mendengarkan penontonnya dulu, oke-nya itu kemana, baru dia decide besoknya atau mungkin lebih malamnya lagi akan kemana. Ya, gua harap semuanya aman-aman aja buat iShowSpeed ya ke depannya untuk melakukan live streaming di Indonesia. Jadi itulah kira-kira journey gua bertemu dengan iShowSpeed. Sebuah malam yang mungkin nggak akan gua lupain ya, dan juga sangat-sangat random banget bisa ada di situasi itu di malam itu. That is all my friends. Cheers. Pertanyaan terakhir mungkin kali ya. Baunya iShowSpeed itu kayak gimana? Karena gue memang ada momen bersama dan berdekatan juga. Dan baunya itu